Siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Haleluya. Saudaraku, hari ini saya akan lanjutkan firman Tuhan yang kita mulai dari minggu lalu, yaitu tentang yang namanya anugerah. Dan secara khusus yang saya mau bagikan buat saudara hari ini adalah the beauty of grace. Atau keindahan dari yang namanya anugerah. Tahukah saudara ketika kita menerima anugerah yang dari Tuhan, Tuhan akan mendandani hidup kita sedemikian rupa, saudara dan saya hidup kita akan dijadikan indah oleh anugerah. Oke, kenapa kok saya bisa ngomong seperti itu? Nah, ada 3 hal yang akan dikerjakan oleh anugerah untuk memperindah hidup kita. Kita mulai ya. Yang pertama, kalau saudara menerima anugerah, yang pertama, anugerah atau grace akan mendatangkan pembedaan, bahkan pengecualian dalam kehidupan kita. Artinya kita itu dibedakan, dikecualikan, dikhususkan, dispesialkan ketika anugerah itu datang dalam hidup kita. Mari kita baca Kejadian 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ini adalah kisah di awal dunia pada waktu itu, Tuhan sudah menciptakan manusia, tapi manusia begitu jahatnya, berbuat dosa begitu mengerikannya, sampai akhirnya Tuhan mengambil keputusan melenyapkan manusia. Ya, semuanya mau dilenyapkan. Nah, tapi yang menarik adalah di ayat yang ke-8. Coba Anda perhatikan ayat ke-8. Ada sesuatu yang luar biasa sekali. Ditulis begini. Tetapi, dimulai dari kata apa itu? Tetapi. Jadi semuanya bakal dilenyapkan. Semuanya mengalami kebinasaan. Ayat 8, tetapi. Ya, ini anugerah nih. Saya berdoa, tetapi itu juga Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Oke. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Coba Anda renungkan itu. Nuh ini dapat kasih karunia yang membuat dia dibedakan. Dikecualikan. Bukan hanya dari teman-teman se-RT-nya. Bukan hanya dari teman-teman sekotanya. Tapi dari semua orang di seluruh dunia. Semuanya binasa, semuanya dilenyapkan. Tetapi karena Nuh terima anugerah, kasih karunia yang dari Tuhan. Dia dan seisi keluarganya diselamatkan. Oh, saya berdoa anugerah yang menyelamatkan seperti ini diberikan dalam hidup saudara. Oke, anugerah yang membedakan, mengecualikan, mengkhususkan, menspesialkan hidup kita. Saya percaya begini, Nuh dan keluarga bisa selamat bukan karena bahtera, tapi karena anugerah. Kenapa kok saya ngomong begitu? Karena gini, coba saudara renungkan, Nuh ini bukan seorang carpenter, bukan seorang tukang kayu yang jago, yang tahu bagaimana membangun bahtera. Ya, dan dia nggak kenal bahtera pada waktu itu juga baru pertama kali dibuat. Itu sebabnya secara manusia harusnya ada banyak kekurangannya, kelemahannya, tidak sempurna. Ya, jadi kalau sampai bahtera itu bisa bertahan melalui air bah, saya percaya karena anugerah. Benar? Ya, kalau Anda pikirkan juga Nuh juga bukan seorang nelayan. Sehingga kalaupun dia bisa membangun bahtera yang bagus, tapi gimana caranya coba? Ya, mengendalikan bahtera itu melalui air bah. Coba Anda renungkan itu. Enggak gampang. Tapi ternyata mereka pun bisa selamat. Saya yakin ada tangan yang tidak terlihat, yang menuntun, yang mengatur bahtera itu. Saya percaya itu pun anugerah Tuhan. Oke. Dan yang lebih aneh lagi begini.
Coba saudara renungkan, gimana caranya Nuh membuat binatang-binatang dari berbagai jenis, sepasang-sepasang bisa masuk sendiri ke dalam bahtera. Itu serba tidak mungkin. Ya tadi saya bicara sama Pak Ne, kita ngobrol, coba kita mikir ya, kalau itu babi mau didorong supaya masuk bahtera. Ada yang tahu babi ya, semakin didorong dia akan semakin mundur. Tapi yang luar biasa, babi pun bisa masuk sendiri ke situ saudaraku. Jadi saya mau ngomong begini sama saudara, dipikir dari sudut gimana pun terlalu banyak mustahilnya kisah tentang Nuh itu. Tetapi yang mustahil karena anugerah jadi tidak mustahil. Saya berdoa anugerah yang seperti itu juga terjadi dan dilimpahkan di dalam kehidupan saudara. Amin. Semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi buka hati saudara lebar-lebar. Saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini yang Anda dengar bukan cuma khotbah. Tapi yang Anda terima anugerah. Anda pulang nanti dari ibadah ini, Anda terima kepenuhan, bahkan kelimpahan anugerah Tuhan. Boleh katakan amin. Ayo tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Keluaran 33 ayat yang ke-16. Ini adalah perkataannya Musa. Dia ngomong sama Tuhan begini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga kami, aku dengan umatmu ini. Apa kalimat berikutnya? Dibedakan, coba semuanya katakan dibedakan. Ya, dibedakan dari apa? Siapa? Segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Coba renungkan, mereka dibedakan, dispesialkan dari segala bangsa di muka bumi. Dan itu benar-benar adalah kesaksian pengalamannya mereka. Kalau Anda pelajari, waktu Musa dan bangsa Israel masih ada di Mesir. Bangsa Israel dibawa perbudakan Mesir. Waktu itu cara Tuhan membebaskan mereka adalah dengan melepaskan 10 tulah. Masih ingat itu? Nah, tapi yang luar biasa begini. 10 tulah menghajar Mesir. Bangsa Mesir yang ada di tanah Mesir semuanya kena tulah. Bangsa Israel yang ada di tanah Mesir bebas sendiri. Diluputkan sendiri. Ini aneh sekali. Ketika tulah demi tulah menghajar, ya, yang kena orang Mesir, tapi orang Israel terluput. Padahal sama-sama di Mesir. Waktu lalat pikat dilepaskan menyerang Mesir, tapi di Israel kering semuanya. Ya, waktu hujan es yang mengerikan turun menghancurkan Mesir, tapi daerah di mana orang Israel tinggal khusus di situ namanya Goshen, itu bebas, itu bersih semuanya, nggak ada apa-apa, aman semuanya. Waktu ternak-ternak orang Mesir mati, tapi ternaknya orang Israel selamat semua. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda terima anugerah yang seperti itu, Anda tidak takut, Anda tidak khawatir tahun depan gelap seperti apapun. Tetapi untuk jemaat keluarga Allah, untuk anak-anak Tuhan, Anda terima anugerah. Anda akan dibedakan, dikhususkan, dan dispesialkan. Karena Tuhan yang menjaga hidup saudara. Amin. Waktu saya renungkan ini, tiba-tiba saya teringat dengan kesaksian dari papa mertua saya. Zaman dulu dia bisnis ternak babi. Nah makanya tadi kita ngomongan soal babi itu ya. Zaman dulu dia bisnisnya ternak babi. Nah pada waktu itu kalau kita kan juga ngerti ya. Yang namanya bisnis ternak kayak gitu. Ada saja sakit penyakitnya. Ada saja pandeminya juga. Dan pada waktu itu sangat mematikan sekali. Sehingga untuk para peternak babi itu keadaan yang sangat menegangkan sekali. Karena dalam sekejap semuanya bisa habis. Ya. Jadi dia mulai berdoa. Papi mertua saya ini mulai berdoa, berseru sama Tuhan, terus dengar firman Tuhan tentang anugerah seperti ini. Dia percaya dan dia ambil tindakan profetik, dia minta minyak urapan dari gereja, terus kemudian dia mulai urapi, oleskan minyak urapan itu.
di berbagai tempat, berbagai sisi di peternakan babinya itu. Saudaraku, dia mulai doa dalam nama Yesus. Penjagaan, perlindungan Tuhan, pagar perlindungan Tuhan diaktifkan dalam nama Yesus. Semua babi-babi ini dijagai, dilindungi Tuhan, aman, sehat semuanya. Sudah tahu nggak apa yang terjadi? Semua ternak babi yang di depannya dia mati. Di belakangnya pada mati. Di kanannya mati. Di kirinya mati. Banyak sekali mati di sekelilingnya ternak-ternak babi yang begitu banyak. Cuma satu. Di peternakan babi mertua saya tidak satu pun yang mati. Karena anugerah yang dari Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, anugerah untuk membedakan, menspesialkan seperti itu. Masih tersedia sampai hari ini. Dan saya berdoa itu diimpartasikan untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk masa depanmu. Dispesialkan karena ada anugerah yang dari Tuhan. Oke, jadi tangkap dan percaya itu. Ya, Bro Jeffrey juga ngalami hal yang sama. Dia bisnisnya adalah cat pada waktu itu. Selama waktu masa pandemi 2020 lockdown pertama, semua bisnis terpengaruh juga. Termasuk bisnis catnya. Tapi waktu itu selesai ibadah begini, kita lagi ngobrol-ngobrol di bawah, lagi makan. Tuhan kasih wisdom, Tuhan kasih hikmat untuk membuat yang namanya Futan Lux Care, yaitu semprotan, nah ini dia ada di depan saya persis ya. Semprotan disinfektan begini, kita lagi makan tiba-tiba muncul ide seperti itu. Dan yang luar biasa, sekalipun waktu itu bisnis catnya menurun, tapi Futan Lux Care-nya malah meningkat dengan drastis sekali. Jadi di masa susah, tapi ada anugerah yang membedakan, ada anugerah yang menspesialkan, ada anugerah yang memelihara. Saya berdoa sekali lagi dalam nama Yesus, terima anugerah itu atas hidup saudara. Amin. Kalau Anda punya anugerah kayak gitu, saudara nggak serba khawatir dalam hidup. Mau baca berita, mau tahun depan krisis, nggak krisis, di hati ini nggak khawatir, di hati ini nggak bingung, nggak gelisah. Karena kita tahu kita punya the God of grace. Tuhan sumber anugerah yang bisa mengecualikan, menspesialkan kehidupan kita. Anda percaya itu? Siapa yang percaya itu juga bisa terjadi untuk hidup saudara. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, anugerah atau grace bisa membuat hidup kita penuh kuasa. Oke, jadi ada hubungan yang erat antara grace sama power. Antara anugerah dengan kuasa. Kita baca dulu aja ayatnya. 2 ayat ya. Yang pertama, Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan apa? Kasih karunia dan anugerah kebenaran. Coba Anda renungkan. Mereka yang terima kelimpahan, kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mari kita lihat. Kalau saudara terima grace, terima anugerah seperti itu, apa yang akan terjadi? Lihat. Akan hidup dan berkuasa. Coba semuanya katakan hidup dan berkuasa. 2, 3. Oke, saya baca dulu ya. Hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau Anda terima anugerah, maka anugerah itu membuka pintu buat saudara untuk punya kehidupan yang penuh dengan kuasa. Ditulis sana, hidup dan berkuasa. Jangan cuma hidup terus bertahan aja. Jangan cuma hidup tapi terus menderita terus, di bawah terus. No, ada anugerah yang bisa membawa hidup saudara hidup dan berkuasa. Bukankah itu yang dialami oleh bangsa Israel? Benar mereka punya Tuhan.
Waktu mereka di perbudakan Mesir, ditindas, dibawa, dianiaya, mereka tetap punya Tuhan. Tapi begitu mereka terima anugerah, maka perbudakan dihancurkan. Saya berdoa perbudakan yang membuat Anda menderita, yang membuat Anda tetap di bawah, saat ini dihancurkan. Saya berdoa semua kutuk keturunan, semua kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, kutuk penderitaan yang ada dalam hidupmu dihancurkan. Amin. Karena ketika Tuhan memberikan anugerah itu, kutuk terlepas, perbudakan dihancurkan. Mereka dimerdekakan dan bahkan mereka bisa menguasai tanah perjanjian. Tadinya dikuasai, sekarang menguasai. Tadinya budak, sekarang mereka take over tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka hidup dan berkuasa. Jadi kalau kita sekarang masih ada dalam posisi seperti bangsa Israel waktu di Mesir, hari ini terima anugerah yang dari Tuhan. Anugerah yang membuat Anda hidup dan berkuasa. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ayat yang kedua kita lihat. Mari kita bandingkan Kisah 4 ayat 33. Dan dengan apa? Kuasa yang besar. Berarti kuasa itu ada limitationnya. Ada takarannya. Kalau Anda cuma punya powernya kecil, gimana caranya berkuasa? Berkuasa hanya bisa kalau powernya besar. Dalam keuangan aja juga kayak gitu. Dalam political power aja juga kayak gitu. Dalam segala bentuk dimensi power, spiritual power. Itu juga kayak gitu. Ya, semua orang punya power, tapi takarannya berbeda. Makanya kalau berkuasa, level berkuasa, itu mesti dengan apa? Kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi mereka bersaksi dengan kuasa yang besar. Bukan dengan kuasa yang kecil. Jadi mereka perkatakan itu yang terjadi. Yang mereka deklarasikan, mujizat Tuhan kerjakan. Dengan kuasa yang besar. Dan mereka semua hidup dalam apa? Kasih karunia yang melimpah-limpah. Balik lagi di dua ayat ini selalu disebutkan yang namanya kasih karunia dan kuasa. Oke? Yang namanya anugerah dan power ini ternyata saling berhubungan. Harusnya yang benar kalau Anda terima anugerah maka terbuka pintu untuk Anda hidup dan berkuasa. Harusnya kita tidak lagi powerless tapi kita berubah jadi powerful. Yes. Coba Anda refleksi sama diri saudara masing-masing. Jangan-jangan sekian tahun kita menjalani hidup ini rasanya seperti kayak powerless. Kalau itu yang kau rasakan, hari ini buka hati saudara dan terima anugerah yang dari Tuhan. Anugerah yang mengubah powerless jadi powerful. Karena sebenarnya itu tersedia. Hanya kalau kita nggak ngerti rahasia kebenaran itu maka kita selamanya tetap powerless. Kenapa? Karena kuasa sudah tersedia, cuma tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Minggu lalu saya bagikan sama saudara salah satu cara menggunakannya adalah dengan memakai kuasa apa? Perkataan. Coba Anda belajar dari Tuhan Yesus. Cara Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Waktu dia jadi manusia di muka bumi ini. 2000 tahun yang lalu. Adalah dengan berkata-kata. Dia ngomong sembuh. Maka yang sakit disembuhkan dengan kuasa perkataan. Dia berkuasa. Ya. Terus kemudian dia berkata kepada roh yang menyebabkan bisu dan tuli. Alkitab ngomong gitu. Yesus ngomong keluar. Begitu roh itu keluar, orang yang bisu bicara, orang yang tuli mendengar. Caranya apa? Yesus menggunakan kuasa perkataan. Waktu ada di perahu terus kemudian angin taufan mengamuk dengan dahsyat, Alkitab ngomong, Yesus bangkit kemudian apa? Menghardi angin itu dan sekonyong-konyong angin itu menjadi reda, danau itu menjadi teduh sekali. Jadi Yesus memakai perkataannya untuk berkuasa. Pertanyaan saya gini, perkataan saudara dipakai untuk apa? Coba Anda teliti. Jangan-jangan kita nggak pakai perkataan kita untuk berkuasa. Tapi untuk malah jadi
lemah. Malah menutup hidup kita sendiri. Mengeringkan hidup kita sendiri. Hari ini saya mau ngomong begini sama saudara. Dengan perkataan saudara Anda bisa mendrive growth di perusahaan saudara. Oh yes, Anda bisa mendeklarasikan perkataan profetik. Dengan perkataan nubuatan itu Anda bisa menghasilkan pertumbuhan, kemajuan, terobosan, pelipat gandaan di dalam hidup saudara. Oke, ketika engkau menjumpai gunung, Yesus ngomong barang siapa percaya dan berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Kalau ia tidak bimbang, melainkan percaya, maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Jadi ketika engkau menghadapi gunung halangan, karena dalam perjuangan kita semua kan tidak setiap saat lancar. Pasti ada saja masalahnya, ada saja rintangannya. Ketika engkau menghadapi rintangan, coba saudara refleksi sebentar. Saudara perkataannya keluarnya ngomongnya apa? Ngomongnya jangan-jangan kalau nggak hati-hati sebagian orang ngadepi masalah. Malah meneguhkan gunung itu tambah kokoh dalam hidup saudara. Wah berat memang, ini sudah nggak mungkin. Ini sudah mustahil. Itu perkataan kita ucapkan. Dan benar-benar tidak mungkin, benar-benar mustahil. Kenapa? Karena kita memeteraikan itu dengan perkataan kita sendiri. No, mulai hari ini saat pintu tertutup, gunakan perkataan saudara dalam nama Yesus. Terbuka. Anda akan melihat kuasa itu bekerja dan kuasa itu real. Zaman itu, waktu Pak Obaja masih muda, dia masih jadi pengusaha, belum jadi pendeta. Pada waktu itu ya, dia memimpin perusahaan, dia punya pabrik tekstil. Nah ada satu masa ketika krisis melanda, keadaan ekonomi berat, barangnya nggak laku, produksinya nggak laku. Jadi gudang itu numpuk, tambah tinggi sampai full, padat sampai di plafon. Jadi sudah nggak ada space lagi, nggak ada ruang lagi. Padahal kan produksi harus tetap jalan terus, tapi nggak laku. Jadi cash flow jadi macet. What to do? Apa yang harus dilakukan? Zaman itu baru pertama kalinya Pak Obaja belajar tentang yang namanya kuasa perkataan. Firman Tuhan dibagikan, dia mulai nangkep itu. Dan ketika dia nangkep, dia mulai berubah perkataannya. Tadinya waktu nggak laku, ngomongnya wah nggak laku. Sekarang ekonomi susah. Sekarang kayaknya nggak bisa jalan, macet semuanya. Begitu ngerti firman Tuhan, langsung jadi pelaku. Setiap hari dia ke gudangnya. Ini kisah beneran saudaraku ya. Dia ke gudangnya, dia tumpang tangan kain-kain itu. Dia perkatakan dalam nama Yesus laku. Dalam nama Yesus laris, terjual. Terus dia perkataan, deklarasikan tiap hari. Tiba-tiba keanehan terjadi. Keadaan secara umum masih belum berubah. Secara umum yang lainnya masih seret juga. Tapi yang luar biasa, untuk pabriknya tiba-tiba order datang. Tambah lagi order, lebih besar lagi order. Banjir order, banjir pesanan, itu barang yang numpuk, full semua, sudah nggak tahu lagi taruh di mana. Itu berkurang dengan sangat cepat sampai kosong. Dia sampai harus genjot produksi pabrik itu terus menerus. Sampai akhirnya benar-benar keberkatan di tengah masa kekurangan. Coba saudara renungkan, ada kuasa di dalam perkataan. Doa saya anugerah untuk berkuasa melalui declaration prophetic saudara. Saat ini diimpartasikan. Apa yang engkau perkatakan itu yang Tuhan kerjakan dan terjadi. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mulai sekarang pintu-pintu terbuka dalam hidup saudara. Mulai sekarang sekalipun dunia dalam kegelapan, Anda nggak khawatir, engkau tetap tersenyum, hatimu tetap damai, ada sukacita karena anugerah Tuhan menyertai senantiasa. Kita kasih tepuk tangannya yang boleh paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Itu yang kedua, anugerah yang membuat hidup dan berkuasa. Anda kalau ngalami pengalaman-pengalaman kayak gitu ya, Anda nggak mungkin nyanyi lagu tadi, God is so good. Secara flat, God is so good. Kayaknya cuma kata-kata tapi flat, hambar. Gak ada rasanya. Tapi kalau saudara sudah mencicipi anugerah Tuhan. Menikmati anugerah Tuhan. Ketika engkau ngomong, God, you're so good. Itu benar-benar dari hati yang,
Tuhan terima kasih. Engkau baik dan anugerahmu yang membuat hidupku jadi indah. Saya berdoa mulai hari ini nyanyian saudara akan berubah. Puji-pujian saudara akan berubah. Pujian penyembahan dari hati. Karena Anda mengalami secara pribadi anugerah Tuhan nyata dalam hidup saudara. Oke? Haleluya. Yang ketiga, anugerah atau grace membuat hidup kita selalu penuh dengan kemurahan. Anda perhatikan enggak? Ada orang-orang yang hidupnya sering banget dapat kemurahan lagi. Rasanya kayak dia kebenaran terus. Beruntung lagi. Langkahnya kok bener lagi padahal enggak terlalu ngerti tapi ya bener lagi. Coba saudara renungkan. Anda harus sadari ada anugerah yang membuat hidupmu bisa penuh dengan kemurahan Tuhan. Oke, kita baca dulu. Ayatnya di Esra 9 ayat 8 sampai 9. Dan sekarang baru saja, coba Anda perhatikan, baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan. Jadi mereka ini bersaksi nih, baru aja nih mujizat terjadi. Baru aja kami dapat grace, kasih karunia. Akan ada orang di tempat ini, nanti keluar ibadah dari sini, kesaksian yang sama akan keluar dari mulut saudara. Oke, karena dalam ibadah ini Anda terima anugerah dari Tuhan. Lanjutkan pembacaan itu. Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya. Biasanya orang kalau matanya bercahaya karena apa? Baru aja dapat kabar yang baik. Atau proyeknya, perjuangannya tembus. Sukses. Wah, matanya bercahaya. Ya, tapi Anda lihat, keadaan mereka sebenarnya pada waktu itu enggak sebaik itu. Coba renungkan. Dan memberi kami sedikit apa? Kelegaan di dalam perbudakan kami. Jadi pada waktu itu mereka sedang dalam kondisi apa? Diperbudak. Orang kalau dalam kondisi diperbudak, banyak masalahnya, banyak pergumulannya, banyak kesusahannya. Anda ketemu, Anda lihat matanya harusnya apa? Redup. Tapi yang luar biasa, dalam perbudakan pun, dalam pergumulan pun, tetap ada anugerah Tuhan yang memberi kelegaan dalam hidup kita. Dan itu membuat mata jadi bercahaya. Pernahkah saudara ketemu orang yang susah, bergumul dalam hidupnya. Tapi Tuhan lakukan sesuatu. Dia alami kelegaan, matanya bercahaya. Saya berdoa terjadilah itu dalam hidup saudara. Makanya Tuhan Yesus ngomong apa? Marilah datang kepadaku. Engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Jadi kalau saudara letih lesu, datang sama Yesus. Anda akan dilegakan oleh Tuhan. Anda yang sedang kesesakan. Anda yang sedang berbeban berat. Make decision, ambil keputusan, bukan nanggung semuanya sendiri. Yesus ngomong, come to me. Datang padaku. Aku beri kelegaan kepadamu. Dan ketika Anda terima kelegaan yang dari Tuhan itu, matamu akan dibuat bercahaya. Saudara, saya jadi tiba-tiba ingat. Sekian tahun pandemi, ada sebagian orang yang ngurung diri di rumah terus karena ketakutan luar biasa. Terus kita sudah lama gak ketemu. Ketika kita ketemu kita kaget, kok cepat banget mereka jadi tua kayaknya kayak memudar gitu cahayanya, auranya. Anda ketemu gak beberapa orang yang seperti itu? Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara, anugerah akan Tuhan berikan. Dan anugerah itu akan mendatangkan kelegaan dan membuat mata kita kembali bercahaya. Boleh katakan amin. Karena ada sukacita yang baru Tuhan berikan di dalam hati kita. Ayat yang ke-9. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Kalau ada di tempat ini ada yang merasa kayak ditinggalkan oleh Tuhan, kayak sudah tidak diperhatikan oleh Tuhan. Ketahuilah,
Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Jadi perkataan kesaksian yang sama yang disaksikan oleh bangsa Israel itu, walaupun mereka tetap dalam perbudakan, mereka belum lepas. Mungkin Anda juga belum lepas dari belenggu hutang, dari belenggu sakit penyakit, dari masalah keluargamu. Tapi hari ini ngomong dulu di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Dalam kesesakan pun Tuhan masih tetap memperhatikan aku. Lanjutkan pembacaan itu. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia. Ini anugerah. Anugerah mereka budak tapi disayangi sama raja. Loh saudaraku, luar biasa kan? Tahukah saudara ketika anugerah datang, anugerah itu bisa membuat orang itu sayang sama kita. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus waktu dia jadi manusia di muka bumi. Ditulis semakin hari semakin besar dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itu grace. Itu anugerah. Jadi hari ini saya berdoa anugerah yang membuat saudara dikasihi oleh Allah dan oleh sesama, terimalah di dalam nama Yesus. Kalau saudara disayangi sama atasan saudara, Anda sekarang posisinya di bawah pun. Karena Tuhan, karena anugerahnya, Anda dari bawah akan naik ke atas. Lihat saudaraku, ini bisa terjadi. Lanjutkan pembacaan itu. Ini ada sesuatu yang spesial nih. Sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Coba Anda renungkan, mereka bisa bangun rumah Allah waktu mereka masih jadi budak. Yang namanya bangun rumah itu kosnya besar apa kecil? Besar. Kita bukan budak pun, berapa banyak dari kita yang harus bergumul luar biasa untuk bisa membangun rumah. Benar enggak? Tapi mereka budak di negeri yang jauh, di negeri asing. Tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan bisa membuat mereka membangun rumah Allah mereka. Saya nubuatkan ya di tempat ini. Akan ada yang di tahun 2023 saat dunia dalam kegelapan, resesi, krisis melanda dunia. Tapi Anda akan bangun rumah saudara sendiri. Tuhan akan memberikan Anda anugerah untuk punya rumah sendiri. Anda punya toko sendiri. Anda punya pabrik sendiri. Anda punya perusahaan sendiri. Bisnis saudara sendiri. Dalam kondisi yang paling tidak mungkin. Kenapa? It's all because of the grace of God. Sekali lagi saya sama saudara, saya orang yang sangat value, menghargai kerja keras. Belajar, berpikir yang benar. Itu semua bagian yang harus kita lakukan. Kalau Anda tidak mau melakukan bagian yang harus engkau lakukan, Alkitab sudah ngasih keputusan. Orang malas tidak usah makan. Jadi Anda percuma berharap anugerah-anugerah kalau kita malas. Lakukan bagian saudara, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Anda harus kerja keras. Anda harus belajar sungguh-sungguh, harus networking. Anda harus berpikir dengan benar. Tapi jangan cuma itu, jangan berhenti di situ. Berserahlah di dalam anugerahnya. Karena anugerahnya bisa membawa saudara ke tempat-tempat yang melampaui pikiran dan bayangan saudara. Tuhan akan kerjakan karena anugerahnya. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mau terima kemurahan Tuhan yang seperti itu, kelegaan yang seperti itu, anugerah yang seperti itu. Tahukah sudah kemurahan Tuhan itu bisa kita terima ketika kita menghadapi pergumulan ya. Masalah dalam hidup kita biasanya dua cara. Yang satu, masalah yang kita hadapi diselesaikan sama Tuhan. Langsung selesai. Ya, tapi ada cara kedua juga. Kita diizinkan tetap melalui semuanya itu. Enggak langsung selesai. Kita harus menghadapi semuanya itu. Tapi sekarang di backup sama Tuhan. Dikasih kekuatan sama Tuhan. Dan yang manapun yang Tuhan izinkan Anda alami, semuanya untuk kebaikan kita. Akan ada di tempat ini
Hari ini juga masalah saudara selesai. Hari ini juga sakit penyakit saudara sembuh. Hari ini juga pernikahan saudara dipulihkan. Jadi Tuhan bisa kerjakan begitu saja. Karena Allah kita berkuasa. Tapi ada sebagian dari kita tetap harus menghadapi, melalui masalah itu. Ya, bedanya saat kita melalui itu, Tuhan menyertai kita. Ada anugerah yang akan memberi kita kelegaan, kemurahan. Seperti bangsa Israel tadi. Perbudakannya nggak langsung dibebaskan. Diizinkan melalui itu. Tapi ada kemurahan Tuhan, ada kelegaan yang dari Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan. Saya sendiri dalam hidup saya ngalami dua dimensi ini. Dalam perjalanan kehidupan saya, ada hal-hal kalau saya doa sama Tuhan, bahkan belum sempat doa, belum sempat ngomong, Tuhan sudah bekerja, mujizat sudah terjadi. Itu Tuhan kita. Dan itu sering saya alami. Tapi saya juga mesti ngomong sama saudara, ada situasi-situasi di mana saya mau doa kayak gimana pun, puasa kayak gimana pun, nengking-nengking seperti apapun, seolah-olah gunung besar itu tidak mau minggir, tetap saja kokohnya luar biasa di sana. Tapi ternyata melalui semuanya itu, ketika saya diizinkan, melalui semuanya itu, semata-mata untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Saya masih ingat waktu saya merintis gereja di Jogja, memimpin gereja di Jogja. Saya mau ngomong begini sama saudara. Sekarang saya mengembalakan di Jakarta. Sebenarnya buat saya ya, jauh lebih susah waktu di Jogja daripada waktu di Jakarta. Kenapa saya ngomong gitu? Karena waktu di Jogja saya masih sangat muda, belum pengalaman, belum ngerti ini, belum ngerti itu. Kapasitasnya belum terbentuk. Jadi saya ngadepin yang namanya fitnah, ngadepin yang namanya gosip, ngadepin yang namanya pertikaian, ngadepin yang namanya konflik. Ngadepin yang namanya berita buruk, terus menerus. Dan itu gak mudah buat saya. Gak gampang buat saya. Saya mau berseru sama Tuhan seperti apapun, ya itu terus saja terjadi. Tapi ternyata Tuhan izinkan. Justru saat saya terdesak kayak gitu, saya belajar bergantung sama Tuhan. Saya tanya sama saudara jujur, Anda belajar bergantung sama Tuhan saat terdesak atau saat menang terus? Maju terus? Kalau maju terus ngapain bergantung sama Tuhan? Jujur sebagian dari kita ke gereja juga karena kita sadar kita tidak mampu sendiri, kita butuh Tuhan. Benar? Jadi kalau nggak diizinkan ngalami itu, jangan-jangan Anda secara materi, secara dunia kayaknya hebat, sukses, tapi Anda kehilangan keselamatan. Justru diizinkan. Anda datang mencari Tuhan, engkau terima yang lebih berharga. Engkau terima anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan Anda belajar bergantung sama Tuhan. Saya dulu juga ngalami hal yang sama. Karena belum terbentuk ya tahan ujinya. Jadi kalau dengar berita buruk langsung dek di hati. Nanti dengar berita buruk lagi dek lagi di hati, down hati. Orang Perancis ngomong teratapan, saudara. Ya. Jadi kayak kayak tegang terus nanti ada berita buruk apa lagi. Jangan-jangan saudara juga ngalami kayak saya dulu. Tapi ternyata melalui semua proses itu, karena pertama dek terus, waduh, apalagi nanti, apalagi. Tapi karena tiap hari diberondong kayak gitu terus, lama-lama kebal juga. Iya kan? Kayak kemarin pandemi, divaksin, lama-lama jadi muncul kekebalan tubuhnya, imunitasnya. Jadi bisa jadi yang Anda alami sekarang ini adalah vaksin dari atas untuk membuat saudara kebal terhadap berita-berita negatif, berita-berita yang jelek, sehingga saudara hanya fokus mendengar berita-berita surgawi, firman Tuhan yang memberi kekuatan dan mendatangkan kemenangan dalam hidup kita. Karena sudah latihannya kayak gitu terus, sekarang mau dengar berita apa, mau pandemi, mau resesi, mau krisis, no problem. 2023 krisis karena kita selalu punya Kristus yang selalu menyertai dan mengasihi kita. Tepuk tangan buat Kristus yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan semuanya itu saya alami, semua itu saya terima karena Tuhan izinkan saya melalui masalah.
Jadi ketika ada konflik di gereja, bukan Tuhan nyelesain konflik, tiba-tiba nggak ada konflik. Tapi diizinkan konflik terjadi supaya saya belajar, saya matang dan belajar. Gimana menyelesaikan masalah. Jadi sekarang ketika timbul masalah ya sudah no problem. Karena kita sudah terlalu sering makanan sehari-hari isinya nyelesain masalah. Justru itulah seorang pemimpin saat yang lain sudah nggak tahu nyelesain masalah. Baru nyampe pemimpin kita selesaiin masalah. Ya tiap hari isinya nyelesain masalah gitu. Orang lain menghindari konflik, ya kita menyelesaikan konflik. Dari situ Tuhan bawa ngalami terobosan. Coba renungkan itu. Ya, dulu sedikit-sedikit wah gampang menyerah, wah gampang putus asa. Mau tinggalkan semua perintisan gereja. Tapi sekarang melalui persoalan, melalui tantangan, tetap teguh, tetap kuat, tahan uji. Itu semua nggak muncul begitu saja. Itu divaksin terus tadi itu. Itu semua karena diizinkan mengalami masalah demi masalah. Sehingga akhirnya melalui masalah itu inner strength kita muncul. Kekuatan kita jadi muncul. Melalui masalah. Ada orang-orang di tempat ini, Anda sedang melalui masalah. Anda kepengennya cepat berhenti masalahnya. Tuhan belum selesai sama saudara. Kenapa? Karena di depan saudara nanti Tuhan sedang siapkan rencana yang sangat besar yang sekarang belum terpikirkan di dalam benak saudara, tapi dia akan nyatakan kemuliaannya yang besar di dalam hidup saudara. Boleh katakan amin, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. That is the grace of God. Siapa mau terima anugerah Tuhan itu? Kuncinya cepat meresponi anugerah. Tuhan ngomong apa, cepat respon. Kenapa? Ada yang namanya moment of grace. Moment of grace itu waktu perkenanan Tuhan. Ini kayak windows of opportunity. Ini jendela kesempatannya. Selama Anda ngeresponinya Tuhan, taatnya sama Tuhan di dalam jendela kesempatannya Tuhan ini. Waktu perkenanannya Tuhan ini, moment of grace ini, Anda dapat anugerah Tuhan. Tapi kalau momennya sudah lewat, Anda baru respon, terlambat, Anda kehilangan. Nggak dapat. Itu pengalaman bangsa Israel generasi pertama di bawah pimpinan Musa. Generasi yang keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan sudah bawa mereka dengan tangannya yang kuat. Tuhan hajar Mesir. Tuhan tunjukkan kuasa. Lihat nih, Mesir yang super power di dunia aku luluh lantakan. Aku bawa kamu keluar dari Mesir. Sekarang waktunya kamu take over tanah itu. Ambil tanah itu. Aku akan menyertai, aku akan berikan tanah Kanaan itu menjadi milik pusakamu, keturunanmu, turun-temurun. Tuhan ngomong gitu sama mereka. Berarti Tuhan mau kasih mereka apa? Anugerah. Karena mau dikasih tanah yang bagus sekali. Paling potensi, paling strategis. Di zaman itu disebut tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Ini hebat banget ini. Jadi namanya rencana Tuhan. Tuhan ngomong, kamu ambil itu. Kamu maju perang sekarang. Ambil itu. Aku menyertai. Aku akan memberkati kamu. Mau dikasih anugerah. Mereka ngomongnya enggak mau. Disuruh perang enggak mau. Kenapa? Lah penguasanya tanah itu, tanah Kanaan adalah raksasa yang besar. Kebesaran kita siapa? Kita wong cilik, kita belalang cilik. Kita pasti telan habis sama mereka. Bukan kelas kita. Kita enggak mau perang. Cuma dua yang ngomong. Tuhan pasti menyertai kita. Yosua dan Kaleb. Tapi semua yang lain dari bangsa itu tidak mau. Begitu mereka salah meresponi. Anda boleh baca di dalam Alkitab. Tuhan ngomong selesai. Dari antara kamu cuma Yosua dan Kaleb yang aku bawa masuk ke tanah itu. Ambil tanah itu. Tapi kamu semua tidak dapat tanah itu. Kamu semua binasa di padang gurun. Itu keputusan Tuhan ngomong sama bangsa Israel disampaikan sama Musa. Begitu keputusan disampaikan, nangis mereka saudara. Nyesel mereka. Nah mari kita lihat ya, orang kalau sampai terlewat moment of grace, itu ruginya besar sekali. Kita baca. Bilangan 14 ayat 39 sampai 45. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel,
Perkataan apa tadi? Bahwa mereka tidak akan dapat tanah perjanjian. Gara-gara nggak mau disuruh perang. Nggak percaya, nggak taat. Maka mereka gimana? Berkabunglah bangsa itu dengan sangat, wah nyesel ini. Nyesel banget, sedih banget mereka. 40. Dan keesokan harinya setelah moment of grace lewat. Windows opportunity sudah tertutup. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi. Hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Jadi sebenarnya respon yang kayak gini yang Tuhan harapkan kemarin. Disuruh perang harusnya yes Tuhan, kami akan maju perangi mereka. Dan Tuhan pasti menyertai. Masalahnya kemarin cari gara-gara sama Tuhan. Mereka gak mau, salah responnya dan Tuhan terlanjur sudah ambil keputusan ketok palu kamu semua gak dapat tanah itu, binasa padang gurun. Nyesel mereka, terus kemudian mereka ngomong sekarang kami mau perang. Tapi momennya sudah lewat. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ayat 41. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Coba lihat ke depan sini saudara. Tuhan yang sama yang ngomong kamu perang sama mereka. Aku akan menyertai, kamu pasti berhasil. Sekarang Tuhan yang sama ngomong sama mereka lewat. Kamu mau maju perang pun, kamu tidak akan berhasil. Lihat saudara, perangnya sama, musuhnya sama, rebutannya sama, tanahnya sama. Tapi kalau melewatkan moment of grace, gak dapat. Saudara ngerti firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan yang disampaikan ini, cepat meresponi firman Tuhan. Oke, karena ada momennya. Semua tuh ada momennya. Masih ingat gak kolam Bethesda? Waktu digoncangkan airnya oleh malaikat, yang pertama nyemplung di situ, sembuh. Tapi setelah gak ada goncangannya, setelah keduluan, orang berikutnya yang nyemplung, kolamnya sama pun tidak sembuh. Lihat itu, ada yang namanya waktu perkenanan. Moment of grace, ada yang namanya kesempatan yang divine, kesempatan ilahi Tuhan kasih. Cepat ngeresponi Tuhan. Ini bukan cuma masalah ketaatannya, tapi ketaatan di waktu perkenanan Tuhan. Itu yang menentukan. Anda mau taat di luar waktunya Tuhan. Ini yang dialami bangsa Israel. Tuhan ngomong kamu tidak akan berhasil. Ini saya nggak ngomong sepanjang khotbah saya hari ini. Tapi di bawah Roh Kudus taruh di hati saya. Ada orang di tempat ini Tuhan suruh saudara bertobat. Cepat bertobat saudaraku. Jangan terus berlama-lama di dalam dosa. Karena Tuhan itu panjang sabar dan murah hati. Tapi Anda pelajari dalam Israel. Tuhan itu kasih kesempatan. Tapi sampai di titik tertentu selesai. Oke. Itu ada yang namanya point of no return. Titik di mana kayak nggak bisa balik lagi. Jadi hari ini buka hati saudara. Karena waktu perkenanan masih terbuka untuk hidup saudara. Cepat meresponi Tuhan. Cepat meresponi firman Tuhan, jangan sampai melewatkan. Kita lanjutkan dulu pembacaan kita tadi. Sekarang 42. Janganlah maju. Sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana dan di depanmu. Dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Ayat 44. Meskipun demikian, nah ini loh saudaraku, manusia kadang-kadang gitu. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Jadi mereka maju sendiri, sedangkan Musa tabut perjanjian gak ikut. Oke, lihat hasilnya. 45. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Coba renungkan. Seandainya saja kemarin mereka taat, berangkat dan menyerang, pastilah Tuhan menyertai. Pastilah mereka mengalami kemenangan. Tapi setelah lewat, sudah di warning, gak usah deh. Gak usah perang deh, gak akan berhasil. Nekat mereka. Ini kan keras kepala, harusnya keras kepala untuk taat kemarin. Oke.
Sayangnya lewat moment of grace-nya. Mau nekat kayak gimana pun, tanpa anugerah, tanpa disertai Tuhan, mereka tidak berhasil. Ini satu prinsip yang banyak orang gak ngerti. Bukan sekedar ketaatannya. Tapi ketaatan di moment of grace itu akan jadi penentu. Apakah Anda dapat yang dijanjikan Tuhan apa tidak dalam hidup saudara. Cepat meresponi firman Tuhan. Ayat terakhir ya. Ayat terakhir. Pemain musik boleh maju. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi apa? Sia-sia kasih karunia Allah. Jadi Allah mau ngasih kasih karunia, ingat loh. Respon kita bisa membuat kasih karunia yang Allah mau berikan menjadi sia-sia. Bukan Allah nggak mau kasih karunia, tapi respon yang salah atau respon yang terlambat bisa membuat sia-sia kasih karunia Tuhan. Lanjutin. Yang telah kamu terima, ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Wow, pada waktu kapan? Pada waktu aku berkenan, itu moment of grace. Jadi enggak serampangan. Tuhan punya waktunya Tuhan. Anda harus berjalan sama Tuhan tuh ngerti waktunya Tuhan. Tuhan ngomong pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau. Lanjutkan. Dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Kapan itu waktunya? Saya yakin ayat ini tidak dibacakan serampangan. Tapi hari ini ayat ini dipilih oleh Roh Kudus. Dibacakan buat saudara dan saya. Tolong terima ini dengan baik-baik. Biarlah ini jadi rema buat hidup saudara. Anda siap? Sesungguhnya. Kapan? Lebih keras kapan? Paling keras kapan? Waktu ini. Buat hidupmu. Gak tahu buat orang di sampingmu, orang di belakangmu, di depanmu gak ngerti. Tapi Anda ngomong sama Tuhan. Tuhan ini ayat buat aku. Waktu ini. Adalah waktu perkenanan itu. Moment of grace. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ada orang-orang ditemani hari ini. Hari kesembuhanmu, hari keselamatanmu, hari pemulihanmu, hari mujizatmu, hari jawaban doamu. Moment of grace. Cepat ngeresponi Tuhan di momennya Tuhan. Tadi pagi saya khotbah di PIK. Di gereja kita di sana. Tiba-tiba saya ingat. Gedung itu jadi, saya ngomong sama mereka. Karena kita belajar meresponi Tuhan. Di moment of grace. Waktu perkenanannya Tuhan. Saya cerita. Di 2020 pertengahan. Saat lockdown. Saat semuanya ngelihat masih gelap. Semuanya proyek di Jakarta. Cancel semuanya. Tuhan ngomong di hati saya. Tender gedung gereja PIK. Jalan sekarang. Itu secara manusia impossible karena keadaannya kayak gitu. Dan semua pakar juga ngomongnya ini waktu berhemat. Benar gak? Karena kan kita gak ngerti apa yang terjadi ke depan. Jadi berhemat dulu. Tapi Tuhan ngomong saya tidak berhemat. Jangan menghemat. Panjangkan talinya. Wih saudaraku kadang-kadang Tuhan ngomong tuh gak masuk akal. Makanya kalau kita buru-buru nyalain bangsa Israel yang disuruh maju ngadepin raksasa. Terus mereka ngomong wah kebesaran ini, kemahalan ini. Gak kelasnya kita kecil, kita belalang, gak ada apa-apanya, gak mungkin. Kadang-kadang kalau yang kita lihat di depan kita raksasa kayak gitu. Keder juga kita saudaraku. Di 2020 semuanya berhenti, proyek berhenti. Tuhan ngomong sama saya, jalan tender sekarang. Tapi saya bersyukur. Tuhan kasih hati untuk bisa taat dan respon sama Tuhan. Di saat semua proyek cancel, kontraktor gak punya pekerjaan semua, kita tender sendirian. Dan di situ Tuhan bekerja, kita dapat harga mujizat. Saya flashback sekarang ya. Saya ngomong begini sama saudara. Kalau saya gak taatnya, tendernya waktu itu,
seandainya saya tendernya di 2022 ini, kontraktor yang sama yang ngerjain proyek kita itu, setelah 2 tahun baru dapat proyek, itu di awal 2022. Speknya mirip, saya tanya harganya, info yang saya terima, dibandingkan harga kita waktu itu, 2022 ini, 3 kali lipat. Coba Anda renungkan. Kalau saya nggak ngeresponi 2020, proyeknya sama, tapi bayarnya harus 3 kali lipat. Dan saya tahu kita nggak ada dana untuk itu. Bisa saja proyek itu terbengkalai. Coba renungkan, proyeknya dari Tuhan, sama-sama dari Tuhan, jadiin bangunannya sama, 9 lantainya. Tapi kalau terlambat, lewat. Tapi kalau kita ngikuti di waktunya Tuhan, kita menerima kemurahan Tuhan. Kita menerima kemudahan yang dari Tuhan. Kita menerima kelancaran yang dari Tuhan. Coba Anda renungkan. Proyeknya sama, visinya sama, melayaninya sama, semuanya sama, ketaatannya sama. Tapi segera meresponi firman Tuhan dalam hidup saudara. Dimulai dari gimana? Hal-hal yang simpel. Kalau saudara sedang bertengkar sama orang, Roh Kudus gerakkan di hati saudara, ampuni orang itu. Datengin minta maaf. Nurut deh saudara, nurut. Yang simpel-simpel gitu. Saya diujinya juga mulai yang gitu-gitu. Saya pernah dipermalukan secara publik. Sayanya dipermalukan secara publik. Gak salah, dipermalukan. Tapi Tuhan ngomong sama saya, datengin. Minta maaf. Wah, gak gampang saudara. Gak salah kok. Tapi disuruh datengin dan disuruh minta maaf. Jadi secara manusia saya kalah. Kadang-kadang Tuhan ngetes ketaatan kita dari hal-hal yang simpel gitu. Tapi tahukah saudara, beberapa bulan setelah itu, Tuhan lakukan satu terobosan yang besar sekali. Sehingga kita kayak dibawa mengalami percepatan rohani cepat sekali. Sehingga mereka ketinggalan di belakang. Tapi kita dibawa mengalami kemuliaan yang luar biasa. Coba Anda renungkan itu. Dari hal simpel, urusan mengampuni itu bisa menentukan masa depan hidup saudara. Yang Tuhan lihat itu bukan sekedar urusan uang atau apa. Yang Tuhan lihat itu hati yang mau taat. Dimulai juga ketika saudara berurusan sama orang, buka hati saudara. Bisa saja Roh Kudus ngomong sama saudara. Bersaksi sama orang itu. Ceritakan kebaikanku, kasihku kepada orang itu. Bawa ke gereja, ajak ke gereja. Anda belajar deh taat yang simpel-simpel gitu. Nanti kalau saudara taat sama yang simpel-simpel dolongan kayak gitu. Nanti lihat kepekaan ilahimu ditambah sama Tuhan. Dan Anda akan diajari. Hal-hal yang lebih spesifik diajari. Ini dirubah kayak gini. Kerjaan ini jangan seperti ini. Kamu ketemu sama orang itu, nanti akan buat kayak gini kayak gitu. Ngegolkannya lewat sana. Kamu minta rekomendasi dari sini, kamu minta dikenalkan dari sini. Networkingnya mesti begini, caranya mesti seperti ini. Tuhan bisa kasih ide sama saudara. Spesifik, urusan teknis pun Tuhan bisa bicara sama saudara. Dimulai dari hal-hal yang umum respon dulu, yang simpel respon dulu. Nanti lebih spesifik Tuhan akan kasih kepekaan sama saudara. Dan ketika engkau ngikuti tuntunan Tuhan, sekarang waktu perkenanan Tuhan. Anda akan melihat anugerah, Anda akan melihat kasih karunia dilimpahkan dalam hidup saudara.